Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 16 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, Allahku, padamulah kami berlindung, padamu kami serahkan hidup ini. Ya Bapa, kuserahkan hati ini, kuserahkan diri ini, agar kau bentuk seturut kehendak-Mu. Bapa, banyak hal yang terjadi di dalam hidupku yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup ini. Bapa, persiapkanlah hati kami agar dapat merenungkan sabda-Mu dan dapat menjadikan sabda-Mu sebagai firman yang hidup dalam hidup kami, agar kami tidak salah mengambil langkah dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan segala permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16, ayat 1 sampai dengan 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata,
Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita,
agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Melihat dengan hati. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom, saudara terkasih di dalam Kristus. Seringkali kita memandang orang dari keindahan fisiknya dan penampilan luarnya. Bagaimana terpana melihat para pesohor yang cantik dan tampan. Mereka bak idola yang selalu dielu-elukan dimanapun berada. Atau tak jarang pula memandang orang yang mengenakan pakaian yang indah dan mahal dengan penuh penghormatan yang luar biasa, menganggap mereka hebat dan layak untuk mendapatkan prioritas di setiap kesempatan yang ada. Melihat orang yang berpenampilan berwibawa merupakan pemimpin yang hebat. Seringkali kita meremehkan orang yang berpenampilan biasa saja, menganggap mereka orang yang tidak layak untuk mendapatkan perhatian, melihat sisi negatif dari penampilan mereka, sehingga merasa tidak layak mereka mendapatkan penghormatan dari kita. Tidak percaya kalau mereka adalah orang hebat di balik kesederhanaan mereka. Tak jarang orang yang diremehkan ternyata merupakan orang yang hebat. Dengan kesederhanaannya, mereka dapat berbaur dengan banyak orang sehingga bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Saudara terkasih dalam Kristus, tahun 2024 adalah tahun demokrasi bangsa Indonesia, di mana kita akan memilih wakil rakyat dan pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan. Untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin, dalam bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan untuk tidak memandang secara lahiriah saja, tidak melihat dari apa yang kelihatannya, seperti firman Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara terkasih, mari kita membuka hati, membuka mata dan telinga, mohon rahmat Tuhan agar kita dapat memilih wakil dan pemimpin yang baik. Ignatius Kardinal Suharyo dalam surat gembalanya menyambut pemilu dan tahun Ardas Keuskupan Agung Jakarta 2024 mengingatkan kita menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani. Dan tak lupa diminta untuk berdoa agar mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin yang sungguh-sungguh mau berjuang demi kebaikan bersama. Saudara terkasih, tidak ada orang yang sempurna. Begitu pula dengan para calon yang ada. Namun, kita bisa memilih di antara mereka siapa yang mau dan bisa bekerja bersama lapisan masyarakat untuk berjuang demi kesejahteraan bersama dan mampu mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia, melindungi seluruh warga negara serta mencerdaskan bangsa. Seperti dalam Injil hari ini yang menceritakan keberanian Daud dalam berjuang membantu orang yang kekurangan dan kelaparan. Mencari pemimpin yang mau turun ke bawah, memiliki rasa peduli dan berbela rasa, mau berempati, melakukan sesuatu demi kepentingan banyak orang, dan mau berkorban demi kesejahteraan bersama. Dalam Mazmur 89 ayat 22, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Semoga dengan pertolongan rahmat kasih Tuhan, para calon terpilih nanti mendapatkan berkat dan tuntunan Tuhan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saudara terkasih, mari kita bersama selalu memelihara hati kita karena Tuhan melihat hati, agar kita pun bisa melihat hati orang lain dan kita bisa menjalani pesta demokrasi dengan penuh kedamaian. Tidak ada kegaduhan, tidak ada saling serang, saling menghakimi. Semoga Tuhan menolong kita semua dalam membuka hati kita, dalam memahami orang lain dengan melihat hati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap firman yang Kau berikan pada kami. Semoga kami dapat selalu belajar dari firman-Mu yang merupakan pedoman bagi hidup kami. Semoga kami dapat merawat dan menjaga hati kami agar dapat selalu terarah pada firman-Mu. Semoga kami dapat menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.